Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudina Azani dari jurusan Kimia Reguler Sore tahun 2017 dengan NIM 32121710008. Di sini akan menjelaskan tentang macam-macam ekstraksi di dalam bahan alam. Ekstraksi yaitu adalah sebuah proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan yang tidak saling larut yang berbeda. Biasanya air dan yang lainnya pelarut organik. Metode ekstraksi dibagi menjadi dua, yaitu metode konvensional dan metode modern. Metode konvensional yaitu ada maserasi, perkolasi, infundasi, dekoksi, soksetasi, destilasi, dan partisi cair-cair. Untuk maserasi dan perkolasi termasuk ke dalam ekstraksi dingin, yaitu ekstraksi yang tidak melibatkan panas di dalam prosesnya. Sedangkan infundasi hingga destilasi yaitu termasuk ke dalam ekstraksi panas atau yang melibatkan panas di dalam prosesnya. Untuk metode modern terbagi menjadi dua, yaitu microwave assisted extraction and supercritical fluid extraction. Yang pertama, metode konvensional. 1. Maserasi, yaitu suatu contoh metode ekstraksi pada cair bertahap yang dilakukan dengan jalan membiarkan padatan terendam dalam suatu pelarut. Prinsipnya berdasarkan perbedaan konsentrasi di dalam dan di luar sel, sehingga kandungan senyawa kimia di dalam sel didesak keluar. Digunakan untuk mencari senyawa yang terdapat dalam konsentrasi yang sangat besar. Jadi metodenya itu dimasukkan ke dalam wadah dan dikasih pelarut, ditunggu hingga beberapa waktu sehingga ekstraknya itu keluar seperti wadah yang di dalam ditunjukkan di gambar sebelah kiri ini. Untuk perkolasi adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan melewatkan pelarut secara perlahan-lahan sehingga pelarut tersebut bisa menembus sampel bahan yang biasanya ditampung dalam suatu bahan kertas yang agak tebal dan berpori. Berbentuk seperti kantong atau sampel ditampung dalam kantong yang terbuat dari kertas saring. Metode ini cocok untuk mencari senyawa dengan konsentrasi kecil di dalam tanaman. Jadi pipanya tuh seperti ini. Perkolasi biasa dimasukkan ke dalam, sampelnya dimasukkan pelarut, kemudian hasilnya ditampung. Untuk infundasi merupakan metode penyarian dengan cara mencari simplicia dalam air pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Infundasi merupakan penyarian yang umum dilakukan untuk menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Penyarian dengan metode ini menghasilkan sari atau ekstrak yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kuman dan kapang. Oleh sebab itu, sari yang diperoleh dengan cara ini tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam. Jadi dilihat di gambarnya, di bagian A ini adalah tanamannya atau yang akan dicari, dan bagian B ini air, dan di bawahnya ada api, ada pemanas. Selanjutnya soklet. Sokletasi adalah metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Prinsip soklet sendiri yaitu ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut konstan dengan adanya pendingin balik. Jadi yang di bawah ini adalah pemanas, ini labu dasar bulat, dipanaskan, cairan yang ada di labu dasar bulat akan menguap. Di kondensor ini akan ada proses pendinginan. Setelah itu, setelah dingin akan menetes ke dinding dan ke tengah. Minyaknya itu akan tertahan di sini, dan ketika penuh kembali lagi ke labu dasar bulat dan terus seperti itu. Destilasi sederhana biasanya hanya dilakukan dengan cara menaikkan suhu. Pada destilasi sederhana, dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih yang jauh. Biasanya juga didasarkan pada salah satu komponen campuran yang bersifat volatil. Apabila campuran tersebut dipanaskan, maka komponen yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Ya, ini jadi ada labu dasar bulat juga, ini termometer, kemudian uapnya akan didinginkan. Di sini didinginkan dan akan langsung masuk ke elemen air atau ini penampung.
Selanjutnya, partisi cair-cair. Partisi cair-cair adalah proses pemisahan zat terlarut di dalam dua macam zat terlarut yang tidak saling bercampur. Atau dengan kata lain, perbandingan konsentrasi zat terlarut dalam pelarut organik dan pelarut air. Hal tersebut memungkinkan karena adanya sifat senyawa yang dapat larut dalam air dan ada pula senyawa yang dapat larut dalam pelarut organik. Jadi ini menggunakan corong pisah, ada dua fasa air, dan di sini polar dan non-polar, makanya dia tidak menyatu. Selanjutnya, metode modern. Yang pertama, microwave assisted extraction, yaitu MAE, adalah teknik untuk mengekstraksi bahan-bahan terlarut di dalam sampel menggunakan pelarut air dengan bantuan energi gelombang mikro. Keunggulannya yaitu meminimalkan penggunaan pelarut organik, efisiensi, waktu, dan sebagai metode ekstraksi yang ramah lingkungan. Dapat dilihat di gambarnya mirip dengan destilasi, namun di tabung dasar berat ini ada microwave-nya. Untuk supercritical fluid extraction, menggunakan peralatan dan gas khusus optimal saat melakukan SFE ini akan sangat meningkatkan akurasi hasil. SFE dapat digunakan untuk menyiapkan sampel analitis dari sampel padat, kompleks, dan mengekstraksi senyawa yang diinginkan. Misalnya mengekstraksi komponen dari tanah atau endapan. Senyawa yang diekstraksi ini kemudian dapat langsung dimasukkan ke sistem pemisahan kromatografi seperti supercritical fluid chromatography, GC, atau HPLC. Ini gambarnya, jadi CO2 silindernya masuk ke chiller, ada pump CO2 nya, extraction vessel, back pressure regulator, dan sample collection. Dan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.